apakah konsep tekanan zat yang kalian pelajari juga terdapat pada makhluk hidup? Kalian penasaran bukan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Usrini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dihindarkan dari rasa malas untuk menyimak video PJJ kali ini. Nah, kita awali dulu ya pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPA dengan materi yang masih sama dengan PJJ pada pertemuan pertama, yaitu mengenai tekanan zat. Namun, kita akan lebih spesifik lagi belajarnya, yaitu tentang tekanan zat pada makhluk hidup. Anak-anakku semuanya, pada materi kali ini kita hanya fokus pada subbab. Ada tiga subbab. Yang pertama adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua adalah hubungan respirasi dan transport molekul melalui membran sel. Yang ketiga adalah mengenai transportasi pada tumbuhan. Anak-anak, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan pada pembuluh darah ini prinsipnya kurang lebih sama dengan hukum Pascal. Hal ini terjadi karena tekanan pada pembuluh darah itu berada dalam ruang yang tertutup. Anak-anak, pada saat jantung kita memompa darah, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir ke sel-sel pembuluh darah. Nah, saat mengalir ke sel-sel pembuluh darah tersebut, maka darah akan mendapatkan dorongan lagi hingga mengalir ke dinding pembuluh darah. Nah, hal tersebut dinamakan sebagai tekanan darah. Anak-anak, agar tekanan darah kita tetap terjaga, maka sel-sel pembuluh darah kita harus terisi penuh oleh darah. Nah, bila suatu ketika terjadi kehilangan darah, misal akibat kecelakaan ataupun suatu penyakit, maka tekanan darah kita akan hilang. Nah, hal tersebut mengakibatkan sel-sel penyusun tubuh kita sudah tidak menerima asupan darah lagi. Akibatnya apa? Nah, akibatnya sel-sel penyusun tubuh kita tidak akan menerima pasokan nutrisi ataupun oksigen. Nah, tekanan darah ini memiliki alat ukur tersendiri, yaitu sphygmomanometer atau yang kalian sering dengar adalah tensimeter. Nah, kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan respirasi dan transport molekul melalui membran sel. Nah, transport molekul melalui membran sel ini melalui tiga cara, yaitu yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis, dan yang ketiga adalah transport aktif. Kita awali dengan difusi. Yang pertama, difusi. Difusi apa itu? Nah, difusi adalah proses perpindahan molekul-molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonis. Lanjut ya untuk pembahasan yang kedua mengenai osmosis. Nah, osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonis. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan molekul-molekul melintasi membran sel menggunakan energi ATP
Anak-anak, pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi pada tumbuhan ini merupakan peristiwa naiknya air dari akar menuju daun melalui 3 tahap ya. Yang pertama adalah tekanan akar, kemudian yang kedua adalah kapilaritas pembuluh kayu, dan yang ketiga adalah tentang daya isap daun. Kita awali ya dengan pembahasan tekanan akar. Nah, air akan masuk ke dalam akar melalui bulu-bulu akar secara osmosis, yaitu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Dengan cara seperti ini, maka air akan naik melalui silem akar, silem batang, dan silem daun. Peristiwa ini dinamakan dengan tekanan akar. Selanjutnya adalah kapilaritas pembuluh kayu. Nah, kapilaritas atau daya serap ini merupakan kemampuan suatu pembuluh kayu atau silem untuk menaikkan air dari akar ke daun melalui peristiwa kohesi. Nah, apa itu peristiwa kohesi? Peristiwa kohesi adalah peristiwa tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. Untuk selanjutnya ini adalah daya isap daun. Nah, air selalu bergerak dari tempat yang basah ke tempat yang lebih kering. Itu sebabnya maka air itu dapat menguap dari daun melalui stomata. Peristiwa ini dinamakan dengan daya isap daun. Baik, soli-solihah di rumah sudah pada paham ya pembelajaran hari ini? Nah, alhamdulillahirabbil alamin sudah pada paham. Ustazah ingin menyampaikan beberapa patah kata. Simak baik-baik ya. Belajar itu merupakan titik temu tiada henti. Lelah boleh, namun menyerah jangan. Nah, kita sedang ada di fase sulit yang entah kapan berhenti. Ustazah harap kalian tetap semangat, optimis, dan jangan pesimis. Akhir kata dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.